Kembali di Live Report, Saudara. Dua orang panitia pendidikan dasar Mapala Universitas Islam Indonesia ditangkap di posko Mapala UII. Mereka diduga sebagai pelaku utama kasus penganiayaan yang berujung pada kematian 3 mahasiswa. Dua orang panitia yang ditangkap bernama Muhammad Yudi dan Angga Septiawan. Dua anggota Mapala UII ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya 3 mahasiswa UII ketika mengikuti pendidikan dasar Mapala. Keduanya kini ditahan di Mapolres Karanganyar, Jawa Tengah. Ketika penangkapan, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. Yang bersangkutan yang bersangkutan yang ditangkap tadi sudah didampingi oleh kantor pengacara Acil Suyanto. Informasi penangkapan dua panitia Diksar Mapala UII akan disampaikan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Michael, bagaimana proses penangkapan dua panitia pendidikan dasar Mapala UII yang berlangsung pada hari Senin pagi tadi? Ya, Cindy dan saudara, selamat malam. Perkembangan terbaru dari tim investigasi Universitas Islam Indonesia seputar tewasnya 3 Mapala junior mereka. Hari ini digelar konferensi pers dan dinyatakan dalam konferensi pers tersebut bahwa pihak rektor walaupun sudah menyatakan akan mundur, namun tetap bertanggung jawab. Apa bentuk tanggung jawab dari rektor? Beliau besok pagi-pagi sekali akan berangkat ke Karanganyar dengan membawa 16 panitia yang diduga terlibat dalam kasus kekerasan di Karanganyar, Jawa Tengah. Kenapa ke Karanganyar? Karena memang lokus kejadian berada di Karanganyar, sehingga pihak UII merasa bertanggung jawab dan perlu mengantar langsung mahasiswanya ke Polres Karanganyar. Cindy. Diantar langsung oleh rektor ke Polres Karanganyar. Siapa-siapa saja mereka? Di mana kedudukan mereka dalam Mapala Universitas Islam Indonesia? Ya, Cindy, mereka yang sudah diperiksa di Polres Karanganyar saat ini berada 2 orang. 2 orang ini adalah mahasiswa aktif dan 1 alumni yang termasuk dalam panitia pendidikan dasar Mapala yang ke-37. Mereka ditangkap Senin pagi di sekretariat Mapala Universitas Islam Indonesia di Jalan Cikditiro, dan tentunya tanpa perlawanan mereka dibawa ke Polres Karanganyar beserta sejumlah barang bukti. Nah, dari barang bukti yang dibawa ke Polres Karanganyar ini sendiri terungkap ada sebuah rotan yang juga ditemukan di pos salah satu panitia yang diduga melakukan penganiayaan. Sebelumnya, pihak UII atau tim investigasi UII menyatakan tidak ada penganiayaan menggunakan rotan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan temuan polisi di salah satu kamar kos yang di mana ditemukan sebilah rotan yang diduga sebagai alat untuk melakukan penganiayaan. Sekali lagi, Cindy, ini baru dugaan, soal pembuktian masih akan dilakukan di Polres Karanganyar. Cindy. Michael, seperti yang disampaikan tadi, ada 16 mahasiswa anggota Mapala yang akan diantar oleh rektor ke Polres Karanganyar untuk diperiksa. 16 orang ini apa kapasitas mereka sebenarnya? Maaf Cindy, saya kurang memonitor pertanyaan Anda, bagaimana bisa diulangi kembali? 16 orang yang akan diantar langsung oleh rektor ke Mapolres Karanganyar untuk diperiksa. Apa kapasitas mereka ini, Michael? Mereka masih dipanggil sebagai saksi untuk yang 16 orang, sementara dua lainnya yang dibawa tadi pagi ke Polres Karanganyar sudah ditetapkan sebagai tersangka, Cindy. Terima kasih Michael Aryawan melaporkan langsung untuk Live Report dari Yogyakarta. Dan polisi akhirnya menetapkan 2 panitia Diksar Mapala UII sebagai tersangka. Keduanya diduga kuat bertanggung jawab atas kematian 3 anggota Mapala UII. Menurut hasil gelar perkara dan testimoni yang disampaikan oleh korban, kedua panitia akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah senior Mapala UII Yogyakarta. Dalam gelar itu, berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup dan keterangan saksi dan bahkan ada testimoni yang ditulis oleh salah satu korban yang meninggal dunia, itu sudah langsung menyebut nama, sehingga kemudian dalam gelar itu
ditetapkanlah 2 tersangka awal ya, yang nanti bisa dikembangkan. Dan pada tanggal 29 tadi pagi sekitar pukul 05.30 2 orang ini ditangkap di rumahnya di daerah wilayah Yogyakarta. 2 orang tersangka kini tengah diperiksa di Mapolres Karanganyar, Jawa Tengah, dan kita akan langsung menjumpai jurnalis Kompas TV Widi Nugroho untuk melaporkan selengkapnya terkait pemeriksaan 2 tersangka kasus dugaan penganiayaan mahasiswa UI ini. Widi, sejauh mana proses pemeriksaan terhadap 2 tersangka penganiayaan mahasiswa UI di Mapolres Karanganyar? Ya, Siti dan juga saudara, memang saat ini kedua tersangka tengah diperiksa di Satuan Reserse Kriminal Polres Karanganyar, Jawa Tengah. Keduanya ditangkap pagi tadi dan setelah polisi menggelar perkara pada malam tadi. Memang sebelumnya sudah bisa diduga bahwa tersangka akan mengerucut kedua nama itu. Pada hari Sabtu kemarin, Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Condro Kirono memang sudah menyebutkan bahwa tersangka yang akan ditetapkan minggu ini adalah 2 orang. Namun untuk mengetahui sejauh mana pemeriksaan dan apakah nantinya akan ada penambahan jumlah tersangka, kita masih harus menunggu hasil pemeriksaan polisi. Sementara hari ini pemeriksaan masih terus dilakukan dan besok rencananya juga akan memeriksa sejumlah nama, tapi kapasitasnya sebagai saksi. Jadi, lalu bagaimana tanggapan dari keluarga korban ataupun dari kuasa hukum keluarga korban terkait penetapan 2 tersangka dugaan penganiayaan ini? Ya, dari keluarga korban tidak akan menyalahkan pihak Universitas Islam Indonesia, tapi mereka juga meminta agar kasus ini diusut dengan seadil-adilnya, dengan setransparan mungkin, dan juga nantinya pelaku akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan berikut ini ada wawancara kami dengan Muhammad Zaini, kuasa hukum salah satu korban, yaitu keluarga Ilham. Demikian, berikut ini kita simak hasil wawancara kami dengan Muhammad Zaini. Keluarga harapannya supaya anaknya dapat keadilan saja, seperti apa yang mereka perbuat kepada anak dari korban. Selain menjadi kuasa hukum itu ada tuntutan lagi terhadap lembaga, misalnya ini akan melakukan tuntutan? Belum, tidak dituangkan ke sana. Kami hanya ingin pelakunya saja. Pelakunya saja. Yang karena kami rasa bahwa yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah pelaku. Ya, demikian Sidi. Widi, kasus ini mendapat perhatian pula dari Ombudsman Perwakilan Yogyakarta dan juga Jawa Tengah, bahkan sampai memantau langsung. Bagaimana, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka harapkan dari kasus ini? Ya, memang yang tadi Ombudsman Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah bertemu dengan Wakapolres Karanganyar dalam hal ini untuk meminta keterangan tentang proses penyidikan kasus tewasnya 3 anggota Mapala Junior di Universitas Islam Indonesia. Mereka mengharapkan adanya pelayanan hukum yang maksimal kepada keluarga korban, dan semoga kasus ini juga akan segera terungkap dan segera tuntas penyidikan, dan juga nantinya pelayanan hukum yang maksimal diharapkan oleh Ombudsman bisa diberikan polisian, dalam hal ini Polres Karanganyar, kepada keluarga korban. Ini. Terima kasih Widi Nugroho, informasi Anda masih terus diperiksa. Dan juga besok akan ada 16 orang lagi yang diperiksa di Mapolres Karanganyar terkait dengan kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Mapala Universitas Islam Indonesia.